Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa min ummati sayyidil anbiya wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi at-tahirin at-tayyibin wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan inayah, taufik dan hidayah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh barakah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil-din. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadits tsalits, hadis yang ketiga min arba'in nawawiyah, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibangun Islam atas 5 perkara. Pertama, penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Yang kedua, dan mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, naik haji. Yang kelima, puasa Ramadan. Itulah rukun Islam yang 5. Para muhibbin rahimakumullah, yang pertama rukun Islam itu adalah tadi disebutkan penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Seringkali kita ungkapkan dengan satu ungkapan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat setidak-tidaknya kita wajib mengucapkan 5 kali sehari semalam. Nah, arti kalimat itu adalah asyhadu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Di situ kalimat bersaksi, orang yang bersaksi itu pasti yakin.
Orang yang bersaksi itu pasti melihat. Kalau kada melihat, kada boleh bersaksi. Maulah orang buta bersaksi, kada bisa. Maulah orang yang kada mendengar bersaksi, kada mau. Misal saksi nikah, syaratnya orang jadi saksi nikah itu melihat dan mendengar, barunya bersaksi. Nah, demikian halnya dengan tauhid. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebelum kita mengungkapkan satu ungkapan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah, sebelum kita bersaksi kita sudah melihat, kita sudah mendengar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad Rasulullah. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar, hanya kita wani bersaksi. Nah, apabila kita melihat tidak ada Tuhan selain Allah, apabila kita melihat Muhammad itu Rasulullah, apabila kita mendengar tidak ada Tuhan selain Allah, apabila kita melihat, apabila kita mendengar Muhammad Rasulullah, kalau kita belum pernah melihat itu, kita kada sah bersaksi. Jadi ucapan kita setiap hari asyhadu, aku bersaksi, itu hanya adalah kebohongan. Mana so melihat tidak ada Tuhan selain Allah, kada pernah melihat wani bersaksi, kada pernah melihat Muhammad Rasulullah wani bersaksi. Nah, di sini artinya bahwa untuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu diperlukan dua dalil. Pertama dalil nakli, kedua dalil akal. Bila sudah kita punya dalil nakli, sudah punya dalil akli bahwa demikian, nah hanya kita mengungkapkan penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya kita kada boleh taklid dalam hal ini, kada boleh taklid. Mengucap dua kalimat syahadat 4 orang, guru melajari ke itu 4 ya, kada boleh. Ini tauhid mesti berdasarkan dalil dan bukti, baik diambil dari Al-Quran dalilnya, atau dari hadis, dan dari pikiran akal kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalil akal, dalil nakal 2. Dalil nakal apa? Al-Quran menyebutkan Allahul ladzi la ilaha illahu, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Itu Al-Quran. Ini dalil nakli, kita mendengar itu. Al-Quran menyebutkan Muhammadur Rasulullah, dalil nakli, kita sering mendengar ucapan Al-Quran Muhammadur Rasulullah. Nah, ini satu bahan untuk penyaksian kita. Al-Quran ada menyebutkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Al-Quran ada menyebutkan bahwa Muhammad Rasulullah. Ini dalil nakal kita. Kemudian mana dalil aklinya? Tidak ada Tuhan selain Allah, mana dalilnya? Nah, disitulah kita disuruh menggunakan akal kita untuk berpikir. Agar dapat satu kesimpulan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu kita disuruh melihat alam semesta ini. Lalu di situ kita disuruh menyimpulkan bahwa alam semesta ini ternyata hanya diciptakan oleh satu zat. Alam semesta ini hanya diatur oleh satu zat. Alam semesta ini hanya dikendalikan oleh satu zat, la ilaha illallah. Kalau alam semesta ini dikendalikan beberapa orang,
alam akan hancur. Saya hendak ke hulu, saya hendak ke hilir, saya hendak maju, hendak mundur. Organisasi 2-3 ikung kepala maulah, kada mau. Supir berdua maulah, kada mau. Nah, alam semesta pun mesti satu pengendalinya. Nah, ini sudah punya dalil akal kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sesudah kita punya dalil Al-Quran, dalil dari akal kita, dari pikiran kita, hanya kita wani bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya kalimat yang dipakai Rasulullah asyhadu. A'lamu kada. Kalau a'lamu artinya mengetahui. Mengetahui itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa dari buku, bisa jar urang, ngaran mengetahui. Tapi kalau bersaksi, nah itu kada kawa, mesti mendengar dan melihat. Nah, kita mendengar dengan jelas Al-Quran, kita melihat dengan pikiran, dengan akal kita, sehingga kita berani bersumpah, berani bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Islam. Bila orang sudah mengucap kalimat itu, dia disebut Muslim. Apabila dia sudah menjadi Muslim, haramun damuhu wa maluhu wa irduhu illa bihaqqil Islam. Tidak boleh diganggu hartanya, tidak boleh diganggu darahnya, tidak boleh diganggu pribadinya kecuali sesuai dengan peraturan Islam. Siapapun kalau sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia Muslim. Nah, kalimat inilah yang membuat seseorang, andai kata dia di akhirat masuk neraka, dia tidak akan kekal di dalam neraka itu. Kalimat dua syahadat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang kedua rukun Islam wa iqamis shalah, mendirikan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal ibad, faman jaa bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun in ayyudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa indallahi ahdun in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a adkhalahul jannah. Rawahu Malik. Mendirikan salat rukun Islam kedua. Rasulullah menyatakan Allah mewajibkan atas hamba-hambanya 5 sembahyang. Barang siapa yang mendatangkan dengan 5 itu dan tidak menyia-nyiakan daripadanya sesuatu karena memperinting dengan haknya, adalah dia punya perjanjian di sisi Allah bahwa Allah memasukkan dia ke dalam surga. Orang yang mampu mendirikan salat dan tidak menyia-nyiakan peraturan-peraturan salat, Allah berjanji memasukkan dia ke dalam surga. Tetapi siapa tidak mendatangkan dengan sembahyang 5 waktu, tidak ada perjanjian dengan Allah. Tidak ada perjanjian. Bisa diazab Allah, bisa diselamatkan. Janji kadada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, fa in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Rawahu Tabarani. Awal yang dihitung Allah hari kiamat kepada kita sembahyang. Kita wajib percaya bahwa di hari kiamat itu terjadi nantinya perhitungan amal, satu persatu menghadap Allah untuk dihitung perbuatannya baik buruknya. Itu wajib kita percaya. Kada percaya kafir.
Apa yang ditanyakan Allah pertama kepada kita? Apa yang pertama diperiksa Allah tentang kita? Sembahyang, as-salat. Apabila sembahyang ini lulus, luluslah semuanya. Bila sembahyang ini rusak, rusak seluruhnya. Periksa sembahyang, diperiksa bagus semua sembahyangnya, sudah selesai. Puasa apa semua untuk perlu diperiksa lagi. Nah, kalau sembahyang diperiksa ada rusak, ada apa, nah ini panjang kisahnya. Sembahyangnya bermasalah, otomatis zakatnya bermasalah, puasanya bermasalah, semua amal ibadahnya rusak. Rasulullah SAW menyatakan, man laqiyallah wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam ya'ba illa bi syai'in min hasanatihi. Barang siapa mati sedangkan dia ada tertinggal salat selama dalam dunia, Allah tidak memperdulikan dengan sesuatu jua pun dari kebaikan-kebaikannya, cuma sebuting sembahyang. Di seluruh amal ibadah yang kita lakukan Allah tidak memperdulikan. Ini pentingnya salat ini, sembahyang. Sembahyangnya bagus, bagus seluruh amalnya. Bila sembahyangnya kada bagus semuaan. Nah, jadi orang yang sembahyang, bujur-bujur sembahyang, itu dijaga Allah akhlaknya, dijaga Allah dirinya daripada melakukan maksiat-maksiat yang lain. Asal sembahyangnya bujur. Orang yang rajin, artinya setiap 5 waktu aktif sembahyang dengan tata cara yang benar, dengan khusyuk yang benar. Nah, Allah pelihara dia daripada perzinahan, daripada maksiat-maksiat yang besar lain. Nah, kalau orang ini kada sembahyang, dia terlepas dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai maksiat-maksiat. Jadi artinya orang yang meninggalkan salat itu mau berbuat segala macam. Orang tuh kada sembahyang itu mau berbuat apa aja. Kalau pang ada kita bisi anak buah di rumah nih kada sembahyang, hati-hati. Itu ujar Habib Muhammad Al-Habis yang mengatakan itu syaitan lain manusia. Nah, kita susuruhan di rumah kada sembahyang, orang ini mau berbuat apa-apa, satu saat bisa membunuh kita, bisa merampok kita, bisa macam-macam. Baisin apa kita orang kada sembahyang, orang ini kada pemeliharaan dari Allahnya kada ada. Jadi satu saat mau nikat, mau macam-macam. Tapi kalau orang ini salat aktif, benar salatnya, dijaga oleh Allah dari segala macam akhlak yang buruk, akhlak yang jahat. Nah, yang ketiga, rukun Islam wa ita'iz zakah, membayar zakat. Rasulullah SAW bersabda, man adda zakata malihi faqad zahaba anhu syarruhu. Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka hilanglah daripadanya kejahatan harta itu. Artinya apa? Burika fihi, diberkati pada harta itu. Wastu'mila bil khair, harta itu akan dipakaikan pada kebaikan. Wa unfika fit ta'at, dibelanjakan dalam taat. Walam yu'adzab sahibuhu bil qabar, dan tidak diazab yang punya harta di dalam kubur. Nah, ini orang nang berzakat. Harta itu pasti ada kejahatannya, ada risiko-risiko negatifnya. Tapi dengan zakat
terhindar daripada kejahatan harta. Yang tinggal apalagi nang baiknya lawan kita. Rasulullah SAW bersabda, hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardhakum bisadaqah wastaqbilu amwajad bala biddu'a wa tadarru. Bintingi harta kamu dengan zakat. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, harta yang sesuai yang benar zakatnya terpelihara dari bencana dan malapetaka. Hassinu amwalakum, bintingi harta kamu bizakat. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi, man kana yu'minu billah wa rasulih fal yu'addi zakata malih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, hendaklah dia menunaikan zakat hartanya. Jadi menunaikan zakat itu ada cara-cara tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Nah, bukan hanya sekedar mengeluarkan duit, membagikan kepada yang bukan berhak, itu bukan zakat ngarannya. Zakat itu ada aturan-aturan tertentu, dan yang menikmati duitnya pun ada orang-orang tertentu yang kada bisa diganggu gugat. Zakat. Kemudian wa hajjil baiti, dan naik haji. Dalam hadis lain haji disebut yang nomor 5, di sini nomor 4. Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ada hadis lain yang mengatakan orang yang hajinya mabrur seperti terlahir kembali dari perut ibunya, bersih tanpa dosa. Haji mabrur. Syekh Ali Al-Muwaffaq bin Muwaffaq, salah seorang wali besar di abad kedua, ngaran Sidin Ali bin Muwaffaq. Beliau naik haji. Kemudian suatu malam bermalam di Masjid Khif di Mina. Bermalam di Mina. Dalam tidurnya si wali ini bermimpi melihat 2 malaikat turun dari langit. Malaikat turun dari langit. Malaikat nang saekung betakun kepada malaikat nang satunya, ikam tahulah berapa jumlah nang naik haji tahun ini. Ya, malaikat nang saekung kada tahu. Nah, jumlah orang naik haji tahun kita ini adalah 600 orang. Ini abad kedua kisahnya. Abad kedua, 600 orang nang naik haji. Tahulah ikam berapa nang mabrur nang 600 itu kada tahu nya malaikat nang saekum mbak 6 nang mabrur tu. Mbak 6. Begitu bangun guring ujar Ali ini, aku sedih, aku takut kalau aku ini kada masuk dalam 6 orang itu. Orang 600 mbak 6. Nah, malam berikutnya, malam di Muzdalifah, beliau bermimpi lagi. Malaikat tadi turun kedua-duanya ke bumi dan berkata bahwa setiap satu orang itu dapat membawa berkah kepada 100 orang. Nah, satu haji mabrur itu dapat memabrurkan 100 orang. Jadi mbak 6 itu naik nang mabrur lalu pas 600. Nah, jadi kalau sekarang ini umpamanya orang naik haji itu andai kata seperti ini halnya, orang naik haji yang umpamanya 3 juta itu perlu 30.000 yang mabrur. Hanya kawasamuaan. Amun macam itu ceritanya. Nah, haji mabrur diperlukan 3 hal. Pertama, niat yang ikhlas. Niat mulai rumah naik haji, napa tujuannya? Menjunjung perintah Allah atau menunaikan rukun Islam yang kelima. Nah, ini ikhlas. Kada ada tujuan lain, kada ada motivasi lain,
dorongan lain kadada naik haji semata-mata menjunjung perintah Allah, ikhlas. Mas lajur mailangi kula kadada, lajur berdagang kadada. Ini naik haji mbo jamu saling bersenyakan ini apa? Mbo ruku ka Makkah, mbo jamu, mbo ubat. Nah, ikhlas. Naik haji kadada urusan itu. Yang kedua, dana yang halal. Dananya halal, duitnya daripada yang halal. Nah, yang ketiga, melaksanakan tata cara haji dengan benar. Nah, bila tiga hal itu terpenuhi, haji kita mabrur. Nah, haji mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah, orang yang haji mabrur ini boleh ke kampung 40 hari, doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu haji yang mabrur tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillahil haram falam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyya, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk haji, tetapi dia tidak naik haji, maka tidak mengapa dia mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Artinya apa? Orang yang mampu tapi kadang naik haji, orang ini berpotensi mati keluar agama Islam. Kenapa? Karena haji rukun Islam, rukun. Inya mampu kadang naik haji, kaina mati. Nah, ukuran kemampuan ini macam apa seseorang dikatakan mampu? Kalau kita berisi rumah, kalau kita jual rumah ini kawan naik haji, itu sudah mampu. Kita berisi kendaraan, kalau kita jual kendaraan ini, aku kawan naik haji, itu mampu. Berisi perumahan, berisi kabun menku jual, aku kawan naik haji, mampu ngarannya. Toko, ada apa-apa, aku ada berisi toko menku jual, kawan naik haji, itu anggap kada mampu. Karena toko lain lawan rumah, toko itu adalah usaha. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki rumah yang ibarat dijual kawan biaya haji, itu sudah wajib. Sudah wajib. Hati-hati bila mati itu. Nah, bisa jadi Nasrani atau jadi Yahudi. Jadi artinya apa? Kalau bisa rumah tuh kawan naik haji, jual rumahnya, maulah nang halus atau menyiwa datang ke ina. Nah, kayak itu. Karena agama kita kadang mewajibkan kita memiliki rumah. Agama kadang mewajibkan kita harus berisi rumah, kada. Harus berisi kendaraan, kada wajib berisi kendaraan, kada wajib berisi rumah. Kalau berisi usaha itu dipardukan, kita mesti ada usaha untuk membiayai keluarga kita. Nah, kemudian yang terakhir disebutkan di sini adalah wasaumi Ramadan dan puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Oral Islam wa qawaiduddin salasatun alaihinna usisal Islam man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dam syahadatu an la ilaha illallah wassalatul maktubah wa saumu Ramadan. Ujar Nabi, tali Islam, kaidah agama itu 3. Atas 3 itulah dibina ini Islam. Siapa yang meninggalkan salah satunya berarti dia kafir. Pertama, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wassalatul maktubah, sembahyang fardu. Yang ketiga, wasaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, apabila kita mampu melakukan 5 hal ini dengan benar, maka kita adalah muslim, jadi orang Islam ngarannya.
Mengkadakawapang naik haji tapi niat sudah ada, sama aja juga. Bahkan niat itu lebih baik daripada perbuatannya. Yang kada bisi keuangan nang mampu, kada bisi dana nang mampu, tapi cita-citanya ada. Jakanya aku yang berduit, aku naik haji sudah. Nah itu haji ya ngarannya. Nah, haji sudah ngarannya. Amun kada bercita-cita, nah ini nang salah. Nah kita disuruh bercita-cita. Kita habis Ramadan, kita disuruh bercita-cita. Andai kata aku hidup punya tahun depan, aku puasa pulang. Nah itu niat cita-cita nang baik. Jadi naik ke haji bagi nang mampu, bagi nang kada mampu, niat itu diwajibkan baginya. Berniat untuk melaksanakan segala hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian selanjutnya hadis yang keempat. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Astagfirullah siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة